bagaimana kabar kamu hari ini? Miss Mira berharap kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini, materi yang akan dipelajari adalah bagaimana cara membuat konsep sebuah karya tari. Nah, silakan disimak penjelasan berikut ini. Pada video pembelajaran ini, kita masih mempelajari bab 5, yaitu manajemen pergelaran tari. Namun, pada pertemuan ini, di akhir pembelajaran diharapkan peserta didik mampu membuat konsep garapan tari. Tonton video pembelajaran ini hingga akhir. Selamat belajar. Konsep garapan tari. Konsep garapan tari merupakan bagian yang terpenting dalam suatu karya tari. Merupakan konsep dasar yang menjadi landasan untuk berkarya tari. Berangkat dari konsep tersebut, karya tari dapat diwujudkan dengan baik. Berikut ini adalah konsep garapan karya tari, terdiri dari 1. Menentukan tema, 2. Judul tari, 3. Cerita atau alur, 4. Menyusun sinopsis, 5. Menentukan musik atau iringan tari, 6. Menentukan busana, 7. Menentukan rias, 8. Menentukan properti, 9. Tata panggung, dan 10. Tata cahaya. Baiklah, Miss akan menjelaskan konsep garapan karya tari satu persatu. Menentukan tema. Tema tari menjadi dasar koreografer dalam menciptakan karya tari. Jadi, tema tari merupakan sumber pembuatan karya tari. Tema tari dapat diperoleh dari rangsang pendengaran atau rangsang penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, binatang, tumbuhan dapat dijadikan sumber pembuatan karya tari. Contoh, aktivitas petani di sawah. Gerakan-gerakan yang dilakukan petani tersebut dapat dikembangkan menjadi karya tari yang menarik. Judul hendaknya ditulis dengan singkat, menarik, dan yang paling penting, judul harus sesuai dengan tema. Cerita atau alur. Semua bentuk penyajian tari memiliki alur, yaitu bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang dapat ditangkap sebagai sebuah rangkaian, ada awalan, tengah, dan akhir. Sinopsis adalah suatu penjelasan yang ditulis dan dibacakan pada waktu pertunjukan akan disajikan. Tujuan sinopsis disampaikan untuk membantu penonton dalam mengikuti sajian pertunjukan tari. Maka sinopsis hendaknya dibuat secara jelas tentang sesuatu yang akan disampaikan. Musik atau iringan. Iringan merupakan pendukung tari yang biasa berasal dari tubuh para penarinya ataupun dari alat musik pengiring. Sebagai contohnya adalah iringan dari para penari yang bisa berupa tepuk tangan, suara yang mereka lantunkan sampai hentakan kaki. Sementara iringan dari benda dapat berupa suara alat musik seperti gendang, rebana, gong, gamelan, piano, dan yang lain sebagainya. Berikutnya adalah busana. Busana yang digunakan dalam tari disesuaikan dengan kebutuhan tariannya. Busana dalam tari selain berfungsi sebagai penutup tubuh juga mempunyai fungsi lain, yaitu mendukung tema, menunjukkan karakter atau memperjelas peran dalam sajian tari. Rias. Rias digunakan sebagai pelengkap dalam suatu pertunjukan tari. Dan yang paling penting dalam rias adalah untuk mengubah karakter pribadi menjadi karakter yang sedang dibawakan. Selanjutnya adalah properti. Properti ini merupakan alat pendukung seperti selendang, piring, payung, ataupun lilin. Meskipun memang tidak semua tarian menggunakan properti, unsur ini juga perlu diperhatikan untuk mendukung visualisasi tarian. Selanjutnya adalah panggung. Panggung atau pentas adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan, di mana interaksi antara penari ditampilkan di hadapan penonton. Pada umumnya, jenis panggung yang sering digunakan dalam pertunjukan tari terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada jenis panggung arena, proscenium, dan jenis panggung campuran. Dan yang terakhir adalah tata cahaya.
Dalam penetaan cahaya, lampu berfungsi sebagai alat penerangan dan penciptaan suasana. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa dalam suatu karya tari, konsep garapan tari merupakan dasar yang menjadi landasan untuk berkarya tari. Berangkat dari konsep tersebut, karya tari dapat diwujudkan dengan baik. Penyajian karya tari tidak hanya menampilkan gerak tubuh manusia saja, akan tetapi terdapat beberapa unsur pendukung lainnya yang memiliki peran penting dalam mendukung penyajian karya tari secara utuh. Unsur-unsur pendukung tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyajian tari. Demikianlah penjelasan materi kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan kamu kerjakan tugas yang sudah Miss Mira berikan di aplikasi